Baiklah, kita mulai saja membuat soal menggunakan Google Classroom. Kita buka browsernya dan pastikan bahwa email kita sudah tersinkron dengan Google. Kemudian kita buka aplikasi Google Drive seperti ini. Karena kita baru akan membuat soal baru, maka kita klik ya tanda yang baru atau new. Karena kebetulan ini tampilannya adalah bahasa Indonesia. Kemudian kita klik others atau lainnya. Kemudian kita menuju ke Google Form atau Google Formulir dan pilih blank ya, pilih yang kosong atau formulir kosong atau blank quiz. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah formulir yang belum ada judulnya, jadi kita beri dulu judulnya. Kali ini saya akan membuat soal dengan mata pelajaran PKN. Nah, kita beri judul ini adalah soal PKN. Nanti otomatis dia akan membuat seperti ini. Nah, ketika kita akan menambahkan soal, kita memerlukan identitas siswa, maka kita buat dulu menjadi beberapa bagian. Jadi bagian pertama itu kita kasih judul adalah identitas. Nah, identitasnya yang pertama nama. Nah, pilihannya kita klik. Berarti pilihan pengisiannya dengan menjawab jawaban singkat atau short answer. Nah, kita klik di sini ada tombol ini wajib diisi. Nah, karena untuk nama itu adalah wajib diisi, kalau tidak diisikan nama, nah ini tidak akan bisa melanjutkan, siswa tidak akan melanjutkan. Kemudian yang kedua, kita mau menambahkan identitas lain seperti nomor peserta ujian misalnya. Kita bisa klik tombol tambahkan pertanyaan, atau untuk lebih mudahnya supaya kita tidak membuka-buka lagi tombol wajib diisi ini, karena semuanya juga wajib diisi, sifatnya sama, kita tinggal menduplikat saja, duplicate. Nah, nama ini dengan nomor peserta. Nomor peserta. Nah, karena ini merupakan juga jawaban singkat, ya kita pilih jawaban singkat dan this number. Jadi harus berupa angka, tidak boleh berupa teks. Tapi kalau nomor pesertanya itu ada tanda karakter lain, maka kita beri tulisnya dengan teks. Berarti bisa diisi dengan angka, bisa diisi dengan teks. Ya, ini juga wajib diisi. Sekiranya sudah cukup identitas, maka kita akan masuk ke pertanyaan. Biasanya kita buat ada 3 jenis soal, ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada juga isian uraian atau esai. Oke, jadi kita bikin tambahkan bagian pertama, yaitu kita buat dulu pilihan ganda. Nah, contoh pilihan ganda. Nah, ini udah ada soal. Oke. Nah, ketika kita menginstruksikan untuk soal pilihan ganda, kita beri saja kalimat instruksinya, jawablah, di bawahnya itu di bawah deskripsi, jawablah atau pilihlah, karena pilihan ganda menjadi pilihlah jawaban yang kalian anggap benar. Ya, kemudian tambahkan pertanyaan, karena ini belum ada pertanyaan, berarti kita harus menambahkan pertanyaan.
tambahkan pertanyaan. Nah, kita sudah siap untuk menginput soal, dan pastikan kita sudah mempunyai atau sudah membuka file soal ya. Jadi kita buka dulu file soalnya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah soal PKN ya. Saya perbesar. Oke, soal nomor 1. Nah, kita bisa tinggal langsung copy di sini soalnya. Kita pilih copy, kemudian masukkan ke pertanyaan, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, karena bentuknya pilihan ganda, maka kita pilih yang pilihan ganda atau dia otomatis akan memilihkan ya. Pilihannya ada opsi. Kalau kita menambahkan ada 4, berarti tambahkan opsi yang lain. Nah, tapi cara termudahnya adalah kita tinggal copy paste saja dari soal pilihannya. Nah, ini ada 4. Nah, kita langsung blok saja pilihannya ABCD-nya. Tapi karena kita akan mengacak soal pilihannya, kita akan acak opsinya, maka untuk pilihan ABCD-nya ini kita hapus dulu, baru kita copy, kemudian kita tempel, kita paste. Nah, ini oh iya, pengaturannya belum dirubah. Kita lihat pengaturannya dulu di setting. Karena ini berupa kuis, berarti kita harus membuatnya dengan kuis. Nah, jadikan sebagai kuis ya. Jadikan sebagai kuis, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah jadi kuis, nanti dia akan muncul opsi untuk memilih pilihan ya. Nah, kita pastikan berapa poin satu soal ini, poinnya harus kita tentukan, dan kita harus lihat jumlah soalnya sesuai dengan jumlah soal. Karena untuk PKN ini soalnya ada 50, dan untuk mencapai nilai 100 berarti bobot untuk satu soalnya adalah 2 ya. Kita buat poinnya, kita klik dulu, kita cari kunci jawabannya. Ini adalah kunci jawabannya yang A, kita tinggal klik tandanya, berarti ini adalah kunci jawabannya. Dan poinnya kita buat jadi 2, kemudian kita klik selesai, dan ini wajib diisi. Kemudian kita centang yang 3 ini untuk mengacak urutan opsi. Jadi nanti ABCD-nya, pilihannya untuk setiap siswa akan berbeda-beda. Ya, kita acak opsinya saja, soalnya tidak perlu diacak. Nah, sudah selesai soal nomor 1. Nah, karena semua poinnya sama, berarti kita akan melanjutkan ke soal nomor 2 ya, dengan cara klik duplikat saja ya kan. Jadi kalau kita klik duplikat, kita tidak perlu lagi mengatur acak opsi, wajib diisi, atau pilihannya pilihan ganda, atau juga poinnya gitu. Jadi semuanya sudah ada ya. Jadi nanti tinggal kita ganti adalah soal dan pilihannya. Nah, kita duplikat saja soal nomor 2. Nah, jadi karena ini adalah duplikat dari soal pertama, berarti opsinya harus kita hapus dulu. Kita kembalikan ke opsi 0 ya, opsi 0. Kemudian untuk soal nomor 2, ini kan soal nomor 1 kita hapus dulu, kita masuk ke soal nomor 2, kita kembali ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada gambar ya. Jadi bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam soal Google Form ya? Nah, kita menggunakan alat yang namanya snipping tools ya. Jadi alat dalam snipping tool ini sudah otomatis ada di perangkat komputer kita masing-masing ya. Kita tinggal cari di pencarian ya, kita bisa cari di pencarian kita.
bisa cari di folder ya, cari di my PC, kemudian cari snipping tool. Lama ya. Oke, kita cari di snipping tool.